Wih, Jeremy. And the man with the plan, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini guys, ini rasa gembira, penuh deg-degan guys. Hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand sangat seru, sangat membuat dada ini deg-degan guys. Pertandingan ini sampai ke babak penalti guys. Tidak berlama-lama guys, kita simak video berikut ini. Let's go! Beautiful delivery, the equaliser. It came. Wih, Jeremy. And the man with the plan, Jens Raven. Sanjung Progres Timnas U23, pelatih Thailand akui Indonesia Raja ASEAN. Fakta laga Timnas Indonesia U23 kontra Thailand. Sempat diwarnai baku hantam, bintang Thailand U23 jadi satu-satunya saksi laga panas kontra Garuda Muda. Influencer Malaysia jadi bulan-bulanan supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Raven. Garuda Space. Sanjung Progres Timnas U23, pelatih Thailand akui Indonesia Raja ASEAN. Laga panas baru saja tersaji antara Timnas Indonesia U23 kontra Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda datang dengan motivasi penuh di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Hasil positif selama fase grup menjadi modal skuad asuhan Graf Vandenberg pada laga kali ini. Tak jauh beda, Thailand juga datang dengan motivasi tinggi untuk menghentikan rekor buruk kontra Timnas Indonesia U23. Pada laga kali ini, Graf Vandenberg kembali menurunkan starting line-up yang berbeda mengingat ada beberapa pemain kunci yang cedera. Sejak menit pertama, drama langsung terjadi ketika Jens Raven dan kawan-kawan mampu menekan pertahanan lawan. Thailand juga tak mau kalah dengan menunjukkan serangan-serangan yang membahayakan gawang skuad Garuda Muda. Pelatih Thailand U23 Thawat Chai mengakui bahwa timnas Indonesia U23 pantas lebih diunggulkan karena berstatus tuan rumah. Terlebih skuad Garuda Muda juga diuntungkan lantaran memiliki waktu istirahat lebih sejak penyisihan fase grup. Menariknya, pelatih berusia 51 tahun tersebut tak malu untuk mengakui bahwa Indonesia saat ini menjadi tim terbaik di ASEAN. Kita semua tahu bahwa saat ini di ASEAN, Indonesia adalah tim terbaik di level pertama. Jika kami ingin kembali menjadi tim nomor 1 di ASEAN, maka kita harus menghadapi tim terbaik. Kami harus melawan tim yang bagus seperti Indonesia, ujar Thawat Chai. Terlepas dari hal itu, pertandingan memang berlangsung begitu sengit sepanjang laga. Drama jual beli serangan hingga adu penguasaan bola menjadi daya tarik tersendiri bagi supporter yang menyaksikan langsung maupun lewat tayangan televisi. Bahkan, komentator Inggris yang turut menyiarkan laga Piala AFF U23 2025 begitu histeris menjadi saksi laga dua tim terbaik ASEAN. Sementara Graf Vandenberg sendiri menyadari bahwa ada hal yang lebih penting ketimbang hasil pertandingan. Juru taktik asal Belanda tersebut menilai timnas Indonesia U23 telah menunjukkan progres yang begitu signifikan. Menurutnya, skuad Garuda Muda akan lebih siap untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Fakta laga timnas Indonesia U23 kontra Thailand. 1. Sama-sama tak terkalahkan di fase grup. Ya. Timnas Indonesia U23 dan Thailand sama-sama tidak terkalahkan dalam perjalanannya menuju babak 4 besar. Skuad Garuda Muda menjadi juara grup A dengan mengemas 7 poin setelah mengalahkan Brunei Darussalam 8-0 dan Filipina 1-0 serta bermain imbang tanpa gol menghadapi Malaysia. Sementara Thailand menjadi juara grup C dengan mengalahkan Timor Leste 4-0 dan bermain imbang melawan Myanmar 0-0. Fakta tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa laga semifinal kali ini mempertemukan tim terkuat di ASEAN. Terlepas dari hasil laga, Jens Raven dan kawan-kawan telah menunjukkan kerja keras yang sejatinya layak untuk mendapatkan tempat di babak final. 2. Belum kebobolan.
Kedua kesebelasan sama-sama memiliki pertahanan yang solid. Thailand U23 yang selalu memainkan kiper Sarawat Posaman dalam 2 pertandingan mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Sarawat setidaknya mencatatkan 3 penyelamatan penting saat timnya menghadapi Myanmar di laga terakhir. Di kubu Indonesia, 2 pertandingan awal saat menghadapi Brunei Darussalam dan Filipina, kiper yang dimainkan Muhammad Ardiansyah. Tetapi pada laga terakhir grup ketika lawannya adalah Malaysia, kiper Cahya Supriyadi yang turun. Tak heran jika laga yang baru saja berlangsung menampilkan pertandingan yang ketat hingga 90 menit berjalan. 3. Penguasaan bola. Timnas U23 Indonesia memiliki catatan apik dalam penguasaan bola dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan di Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda mampu mendominasi di atas 60%. Bahkan, ketika melawan Brunei, lebih dari 80%. Thailand kalah dalam penguasaan bola 48% saat menghadapi Timor Leste. Namun, mereka mampu menang dengan skor 4-0. Ketika melawan Myanmar, mereka mendominasi hingga di atas 60%, tetapi tak bisa mencetak gol meski mencatatkan 20 tembakan. Hanya 4 yang tepat sasaran. Hal itu menjadi bukti bahwa laga kali ini berlangsung begitu menarik. Bahkan, Thailand sempat dibuat frustasi oleh Garuda Muda. Sementara Jens Raven dan kawan-kawan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak gawang Thailand. Sempat diwarnai baku hantam, bintang Thailand U23 jadi satu-satunya saksi laga panas kontra Garuda Muda. Memang keras ini guys, pertandingan ini. Laga Timnas Indonesia U23 kontra Thailand menyisakan drama tersendiri. Selain adu gengsi di luar lapangan, drama di atas rumput hijau juga tak bisa dihindarkan. Hal itu terbukti bagaimana laga berlangsung begitu menyita perhatian lewat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sang wasit bahkan tak segan untuk mengeluarkan kartu sebagai penengah antara pemain kedua tim. Namun, ini bukan kali pertama tensi panas terjadi antara Garuda Muda kontra Thailand. Yang paling diingat oleh penggemar sepak bola tanah air tentu pada final SEA Games 2023. Pertandingan itu dimenangkan Timnas U23 Indonesia dengan skor 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada 16 Mei 2023. Menariknya, kala itu pertandingan diwarnai 4 kartu merah. Keributan pertama meletus setelah Thailand mencetak gol penyeimbang oleh Yotsakorn menjelang 90 menit berakhir. Titan Agung nampak menyerang ofisial Thailand yang melakukan selebrasi ke bench Indonesia dan terjadi baku pukul pertama. Keributan kedua saat Irfan Jauhari mencetak gol ketiga pada perpanjangan waktu, ofisial dan pemain kedua tim baku pukul di bench pemain Thailand. Ini cerita lama nih Bahkan, guys. akibat perkelahian di Memang atas, sejumlah pemain dan antara staf Indonesia mendapatkan melawan sanksi Thailand dari ini AFC. sengit sekali. 3 pemain Timnas U23 Indonesia yang disanksi AFC kala itu ialah Titan Agung, Koman Teguh, dan Taufanu Ya, Muslihudin. saya nonton itu. Sementara 4 pemain Thailand yang disanksi yakni Soponwit Rakyat, Chaya Pipat, Purachat Totsonit, dan Tirapat. Bahkan, pemain Thailand U23 yang berlaga saat ini yakni Yotsakorn Saat menjadi itu saksi manajer drama tersebut. Timnas Indonesia sampai kena Berkaca dari pukul kejadian waktu tak pantas itu, Pas pemain Mardi. generasi muda tak perlu mencontoh tindakan itu. Sudah sepantasnya kedua kesebelasan menampilkan fair play. Mengingat Piala AFF U23 hanya ajang bergengsi di level Asia Tenggara saja. Thailand dan Indonesia sudah menjadi 2 tim terbaik ASEAN yang layak untuk memandang level yang lebih tinggi di Asia. Influencer pemain Malaysia Malaysia. jadi bulan-bulanan supporter Garuda. Wow. Ngapain dia nih? Niat baik tak selalu berbuah manis. Pelajaran ini mungkin yang didapat oleh influencer ternama asal Malaysia, Aisar Khalid. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat, Aisar justru menuai penolakan dan cemoohan saat mencoba berinteraksi dengan supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Hal itu bermula ketika Aisar yang populer dengan 7 juta pengikut di Instagram datang langsung ke stadion mengenakan jersey kuning kebanggaan Harimau Malaya. Ia sempat turun dari tribun dan berfoto bersama sejumlah supporter yang beratribut merah putih. Namun, suasana berubah drastis ketika pria berusia 24 tahun itu mendekati tribun Ultras Garuda, kelompok supporter militan yang identik dengan warna hitam. Dalam video yang viral di media sosial, Aisar yang mencoba mengajak Ultras Garuda untuk berfoto bersama mendapat penolakan tegas. Sikap dingin ini diyakini muncul karena Aisar dianggap tidak membaca situasi, mendekati basis supporter paling fanatik dengan mengenakan atribut tim lawan. Sadar akan kesalahannya, Aisar terlihat memberikan gestur permintaan maaf sebelum akhirnya menjauh dari area tersebut.
Insiden penolakan ini dengan cepat menjadi bola liar di dunia maya. Video tersebut menyebar luas dan kolom komentar di akun Instagram Aisar pun diserbu oleh netizen Indonesia. Banyak yang menuduhnya hanya mencari panggung atau pansos dengan memanfaatkan momen rivalitas sengit antara Indonesia dan Malaysia. Hujatan pun tak terhindarkan. Komentar pedas lainnya pun menyusul, menyoroti kekeliruan Aisar dalam mendekati kelompok supporter yang berbeda. Iya, salah Terlepas dari tempat drama kamu. tersebut, Ultras Garuda sendiri memang dikenal sebagai supporter yang begitu militan. Meski kerap meneror lawan, basis supporter timnas Indonesia terbesar itu juga Ultras menjunjung harga diri Garuda. bangsa. Bahkan, mereka selalu siap melindungi dan mengawal dimanapun para punggawa Garuda berjuang. Oke guys, ini guys dulu guys. Nih Garuda di dadaku. Alhamdulillah guys, kita harus bersyukur ya guys atas hasil pertandingan malam tadi. Timnas Indonesia menang, melaju ke final. Tapi dalam pertandingan tersebut sangat sengit sekali guys. Saya terus terang aja deg-degan sampai saya nggak mau ngeliat. Itu saking sengitnya guys. Thailand. Padahal timnas Indonesia menguasai pertandingan selama 90 menit guys. Tetapi di dalam 90 menit itu Thailand lah yang cetak gol pertamanya guys. Semenjak cetak gol itu terjadi, hati ini dan teman-teman saya nonton guys, saya akan berdebar minta ampun guys. Saya berdoa dan saya tegang guys. Namun tibalah saatnya. Tendangan pojok langsung disambar sama Jens Reven. Gol, itu baru bangkit lagi hati saya guys. Itulah pertandingan malam tadi. Sehingga pertandingan ini ditambah pertambahan waktu 2 kali 15 menit. Tidak ada gol tercipta. Akhirnya adu penalti. Ujung cerita guys, Indonesia menang 8-7 dari Thailand. Jadi Indonesia berhak masuk ke final menghadapi Vietnam. Ayo guys, kita tonton video berikutnya besok. Kita tunggu pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Andaikan ini doa kita dan perjuangan timnas kita bisa mengalahkan semua tim-tim yang kuat di Asia Tenggara ini. Nomor 1 kita di Asia Tenggara guys. Siapa yang suka? Ayo komen di bawah ini. Di dalam pertandingan semalam, siapa yang paling jago nampak teman-teman semua? Dan siapa yang kurang mainnya? Sudah pemain cadangan masuk ke babak kedua, tetapi permainannya membuat hati ini bertambah berdebar guys. Oke, mungkin teman-teman tahu sendiri. Ayo, demikian video kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalam.